Hi, I'm so happy to see you again guys with me Anastasia Yulia untuk nemenin kamu ngobrol-ngobrol mengenai hal-hal yang sangat menginspirasi. Pada hari ini, saya kedatangan tamu. We have Mr. Chico atau Mas Chico. Arthur. Oh, Arthur? Yes. Oh, oke. Dia adalah seorang pengusaha muda yang sukses, cukup sukses. Amin. Amin, oke. So, kenalan yuk. Mr. Chico, Mas Yes. Chico ya manggilnya ya? Arthur. Arthur, sorry Mas Arthur. Yeah, it's okay. Okay, Mas Arthur, Yeah. how are you today? Good. Good? Yes. Everything was good? Yes. Everything was good except our business. Your business. Right now, yeah. Okay. Because of the COVID-19. Okay, it's fine. It's gonna be fine. Yeah. It's gonna pass. Yep. So, Pak Arthur atau Mas Arthur manggilnya? Terserah. Terserah. Bro juga Bro. boleh. Biar kesannya masih anak muda ya. Oke, Mas Arthur, silakan ceritakan tentang diri Anda sendiri. How old are you? Saya kelihatannya baru berapa? I don't know, maybe 30 something. Yes. 35 tahun. Oh, 35 tahun. Yeah. Oh, very nice. It's quite young, actually, untuk menjadi seorang pengusaha. Okay, can you please tell us about your professional experiences? Oke. Ini sebelum setup bisnis. Ini ngomongin profesional dulu atau kita udah ngomongin company kita udah berdiri? Profesional terlebih dahulu. Apa? Jadi gini, sebenarnya saya karir profesional itu dimulai di saat tahun 2004. Di saat saya sedang skripsi, saya diajak papa saya itu untuk membantu bisnis paman saya. Jadi di saat itu ketika pada waktu itu saya pas lagi skripsi dia bilang, "Tur, tolong dong bantuin dong ngurusin bidang apa akuntansi, Okay. finance dan accounting di company ini." Gitu. Oke, long the way dibantuin, tapi ternyata baru 4 bulan berjalan papa saya pass away, panggil akhirnya ya it's okay. Thank you. Terus nah akhirnya berjalan 4 bulan paman saya langsung bilang, "Tur, lu handle aja di company." Saya bilang, "Waduh," saya bilang, "saya lagi skripsi, saya nggak punya pengalaman handle sebuah perusahaan, terus dikasih kepercayaan atau tanggung jawab untuk handle sebuah perusahaan dari A sampai Z," bisa dibilang. Jadi uniknya paman saya adalah begini, dia bilang, "It's okay," katanya, "nggak apa-apa lu bikin kesalahan. 1 kali bikin salah, 2 kali bikin salah, 3 kali bikin salah, it's okay. Tapi kalau sampai 4 kali lu salah nih, terus ya lah, berarti lu mohon maaf kurang pintar karena lu nggak belajar dari kesalahan." Ya itu mulai dari situ long the way saya di sana sekitar 5-6 tahun ya, sekitar 5-6 tahun. Terus ketika saya mau merit karena keturunan hal, saya resign, saya pindah ke another company which is yang punya paman saya juga, tapi masih di bidang yang sama. Saya jalan sekitar kurang lebih 2-3 tahun sampai saat itu di tahun 2013 ya, tahun 2013 akhirnya saya putuskan untuk saya bikin company sendiri. Company ini itu bergerak di bidang entertainment, tapi lebih ke arah supportingnya karena kita sewain genset dan sewain AC untuk bisa dibilang ya untuk event, konser, gathering, acara launching, ya, acara stasiun TV, ya, gitu, dan sebagainya. Okay, very nice. So it started from 2013. Yes. Okay. What was your first challenge when you were trying to build that company? My first challenge was like apa ya? Okay.
Jadi gini, saya itu nggak pernah bekerja di company yang pro. Means adalah nggak pernah bekerja di professional company atau nggak company yang memang well managed. Saya selalu bekerja, tadi kan saya bilang, saya bantuin paman saya, dan saya pindah lagi ke paman saya. Berarti adalah ngomongin family business. Seperti yang tahu, family business itu rata-rata yang konvensional dan not well managed, baik secara hampir di semua hal ya. Jadi bahkan sampai doktrinnya atau hal-hal yang diajarkan yaitu sifatnya adalah gimana ya, kalau saya mesti ngomong kayak oke, ini company lu handle sendiri, apa-apa semua handle sendiri, jangan percaya sama tim, jangan bikin mereka pinter, terus keuangan gak usah terbuka. Ya, maksudnya intinya gitu, pokoknya kalau bisa semua hal di keep sendiri ya, seperti layaknya family business yang lain kan. Kalau kita ngomongin apalagi terutama jadi mohon maaf saya bingung misalnya dari sisi Chinese gitu, misalnya kalau seperti kita bisa lihat di toko bakmi misalnya, rata-rata yang masak bosnya, yang jaga kasirnya juga bos, keluarganya, intinya gitu kan. Jadi semua di keep sendiri, jangan percaya sama tim. Mindset itu terus atau doktrin itu yang terus ke bawah sama saya ketika saya startup company. Nah itu yang sulit, di mana ketika saya bikin company, saya merasa company ini punya potensi untuk bisa jauh lebih besar dan jauh lebih cepat. Tapi karena semua saya handle sendiri dan saya nggak pernah punya pengalaman untuk gimana ya, untuk punya manajemen yang proper, untuk percaya sama tim, untuk berbagi tugas dan lain sebagainya. Jadi saya sempat frustrasi dan depresi. Wah itu banyak gitu ya. Along the way ya, akhirnya mungkin yaitu first challenge pertama saya itu berubah. Gimana caranya merubah mindset saya yang tadinya disuruh apa-apa semua kerjain sendiri, sehingga untuk bisa belajar bentuk tim dan lain sebagainya. Okay, so what did you do? What did I do? Yes, to change your mindset. I know it's really difficult, right? Because just like what you say, you fell into depression, right? You were really depressed, and it was really hard. I'm sure it was really tough for you to get up again. So what did you do actually? It's a very long story, by the way. It's fine, it's okay. Okay. People want to hear it. Oke. Singkat cerita ya, ceritanya adalah begini. Saya ketemu teman saya yang dari dulu saya kenal, ini orang baik. Terus udah gitu dia cukup menyukai buku-buku tentang sistem dan manajemen, dan dia juga punya bisnis yang cukup well established. What kind of business do you know? Di food and beverage. Food and beverage. Saya nggak boleh sebut merek atau saya boleh? It's okay. It's okay, karena dia orangnya baik, karena dia orangnya udah membantu saya. Jadi dia adalah namanya Frankie. Dia adalah founder dan CEO-nya dari Siomay Lilo. Oke, ya jadi intinya dia bantuin saya sharing, saya bilang saya punya kesulitan seperti ini. Bayangin saya sampai offering dia, mau nggak gue kasih share 50%, tapi tolong urusin manajemennya. Gue udah bagian nyari kerjaan aja deh sama eksekusi, tapi urusan finance, bentuk tim, pokoknya intinya yang behind the office itu udah urusan lo deh. Gue kasih usaha 50% for free, mau nggak? Bayangin. Ya dia oke bentar ya, dia minta waktu berpikir, seiring waktu berapa hari kemudian dia jawab, dia bilang tuh sorry gue nggak bisa, gue kayaknya harus fokus dengan bisnis dia katanya. Tapi dia bilang gini, ini ada satu seminar bagus, gue udah pernah datang 2-3 kali kalau nggak salah, dia bilang begitu. Ini lo datang, saya datang. Saya lupa saya datang sama dia atau saya sendiri, akhirnya saya datang. Wah di situ saya baru terpukul gitu. Wah ternyata gila, selama ini apa yang saya lakukan, apa yang saya diajarin berbisnis sama ini salah. Gitu. Banyak orang pelaku bisnis gitu ya, fokus hanya kepada investasi di barang. Karena memang nggak bisa dipungkiri, barang adalah sesuatu yang bisa mengenerate ini kan sales pasti. Kalau yang lebih canggih lagi, mereka investasi ke knowledge atau ke tim. Mereka mulai investasi ke
tim, training udah mulai di tim, misalnya timnya udah mulai di training dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, which is yang jarang dilakukan lagi, mereka nggak pernah melatih diri mereka untuk menjadi seorang pebisnis. Oke. Jadi banyak orang pemilik bisnis itu cuma investasinya di barang, investasinya knowledge ke timnya, tapi sifatnya teknis, tapi dia nggak pernah investasi ke otak dia, maksudnya bagaimana caranya memiliki bisnis. Contoh ilustrasi yang gampang lagi, seorang koki yang bagus, seorang koki yang jago, chef yang jago, belum tentu bisa bikin restoran yang berhasil. Yeah, that's true. Ya kan? Yeah. Padahal dia jago masak, Yeah. tapi ada orang yang nggak bisa masak, tapi bisa bikin restoran yang berhasil di mana-mana lah. Nah itu dia, itu key pointnya di mana banyak orang yang visioner atau pemilik bisnis itu lupa lakuin di situ. Nah jadi ini ya udah long the way, saya belajar di sana, bukan menghabiskan, menginvestasikan sebagian besar uang untuk di brainwash, untuk dilatih bagaimana pola pikir yang benar sebagai seorang pemilik usaha atau pemilik bisnis. Wah ya dari situ akhirnya belajar banyak hal, dan lagi-lagi adalah nggak mudah walaupun kita tahu. Jadi ilmu itu semakin saya belajar semakin saya tahu banyak saya salah. Jadinya ya butuh waktu, butuh pengorbanan, ya butuh semua hal lah ya. Intinya kan nggak bisa langsung instan, nggak ada yang orang dikasih tahu caranya. Atau misalkan kita pakai PT di Profitness gitu ya, nggak mungkin kan? Oke, saya tahu caranya pakai PT, tapi kan kita tetap harus angkat bebannya, tetap harus disiplin. Nah itu pengorbanan yang harus dilakukan, dan itu nggak mudah. It's very interesting. How big is your team? Karena sekitar 80 ya, ada 80. Enggak lah, kita semua bisnis. Okay. So for you, teamwork is really important, Yeah. right? Teamwork is one of our values. One of your values. Yes, company values. Company values. Yeah. That's really nice. So can you please tell us what kind of leader or boss are you? What kind of leader, of course. Yes, you have Kalau- 80 staff, right? Kalau nanya ke saya, ini subjektif dong. Harusnya nanya itu tadi, tapi gini sih, kalau saya boleh cerita gitu ya, saya nggak pernah menjadi saya bos. Okay, maybe leader. Iya, kalau leader ya, different iya, types, right? iya. Kalau leader iya, tapi kalau bos nggak, karena gini, saya merasa apa ya? Saya merasa saya juga merupakan bagian dari tim. Saya juga bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau bos itu mungkin konotasinya gimana ya? Mungkin lebih ke arah, oke, cuma ngasih instruksi doang gitu ya, dan mau tahu beres. Tapi kalau dari sisi saya mungkin ya, yuk gimana saya bisa nanya ke mereka, kalian punya saran apa? Oke, kalau saran kamu lebih bagus, kenapa harus ikutin saran saya? Jadi kan nggak mesti bos itu selalu benar. Maksudnya nggak mesti leader itu, pemimpin itu nggak harus selalu benar. Enggak. Jadi saya suka nanya sama mereka, dan bahkan inputan mereka jauh lebih bagus kadang-kadang daripada apa yang saya pikirkan. Dan kenapa saya harus ngotot pakai ide dari saya kan? Gitu. That's very nice. You are nice leader. Yeah. So the point is, Yeah. You have to trust your staff, right? You have to trust your people. Yeah, They're yeah. not only people that work for you, but they are your people. Yeah. That's the most important thing. Yeah, right? yeah. Okay. Tell me more about your business. What is the unique thing of your business? Which part do you think that is unique? Bisnis is unique. Oke, kalau ngomongin unik, saya rasa gini, kalau ngomongin unik di bisnis sekarang, dibilang bener-bener unik, rasanya udah sulit karena informasi sekarang udah cepat ya menurut saya. Ketika orang ada suatu hal yang berbeda, orang cenderung lebih mudah untuk copy. Sebenarnya gini, kalau dari kita ada beberapa kali kita melakukan beberapa hal sebenarnya yang cukup, yang orang lain mungkin belum pernah lakukan,
Tapi karena orang lain melihat kita sudah melakukan dan ternyata responnya positif, akhirnya mereka langsung ikut-ikutan, langsung melakukan. Jadi akhirnya ya susah kalau dibilang unik sekarang ya. Tapi gini, intinya kalau dari saya orangnya, terutama saya pribadi, saya orangnya sulit untuk gampang puas, gitu loh. Gampang puas. Iya, gampang puas. Maksudnya maksudnya gini, puas tuh adalah saya udah cukup happy dengan apa yang sudah diraih. Jadi menurut saya pasti harus ada selalu yang harus diimprove, harus selalu yang diimprove, dan memang masih banyak yang harus diimprove gitu. Jadi ya gimana kalau ngomongin puas, rasanya sulit karena memang kompetisi saat ini juga terus-menerus keep up ya. Contoh misalnya gini, kita melakukan yang terbaik, mungkin kita saat ini ada di nomor 1 misalnya, tapi kompetitor ini kan semua akan melihat di nomor 1, gimana caranya dia bisa jadi nomor 1, atau gimana caranya mereka bisa jatuhin kita, gitu. Pasti mereka akan mulai ikut. Nah ketika mereka udah di atas, nah kita jadi udah sama dengan mereka, jadi nggak ada bedanya. Nah, terus kita keep up lagi, gimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi beda dengan mereka? Nah itu pentingnya adalah terus berpikir, berinovasi. Jadi memang saya dan tim selalu push tim saya, yuk setelah ini what next? Setelah ini what next? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi? Gimana caranya customer lebih happy? Intinya di sana. So your focus is on your customers. Iya, pasti. Satisfaction. Iya. Salah satunya di customers memang, dan itu merupakan yang paling penting. Gimana cara kita bisa bikin customer satisfied dengan apa yang kita berikan. Okay. So what is your strategy to make your customers happy? Or to keep your customers' experiences improve? Ya. Yang paling pertama adalah kita harus tahu apa sih yang customer butuhkan. Okay. Jadi saya banyak ngobrol sama mereka, tim saya juga banyak ngobrol sama mereka, kita tanya sebenarnya dalam bisnis kita apa sih yang exactly kamu butuhkan? Apakah kamu butuh fast response yang seperti apa? Apakah kamu butuh misalkan tim saya harus melayani sebaik apa? Atau malah kamu butuh harganya yang sekompetitif seperti apa? Ya dan lain sebagainya. Jadi kita banyak terima inputan. Intinya adalah sebenarnya gampang sih. Cara bikin customer happy adalah dengan kita tahu ekspektasi dia seperti apa. Kalau kita sudah tahu ekspektasi dia apa, kita tinggal deliver aja apa yang mereka expect dan mereka terima, ya itu udah happy. Apalagi kalau kita bisa deliver more dibanding dengan apa yang mereka expect, itu another story lain. Okay, that's nice. So it's more to personal approach, something like that, to your customers, like giving them direct questions, right? Yeah. That's nice. And then tell me about your competitors. Who are your competitors, and what is the main difference between you and them? Kompetitor banyak lah ya. Kompetitor ada beberapa, mungkin saya nggak bisa sebut namanya, nama kompetitornya siapa, nama perusahaannya apa. Tapi yang membedakan adalah gini, seperti tadi saya bilang, itu dia banyak kompetitor kita yang fokus hanya kepada barang. Banyak yang mungkin itu 1.0 investasi fokus pada barang. Gimana caranya? Saya nambah barang lebih banyak lagi supaya saya bisa generate more sales. Itu pasti. Terus yang kedua, yang lebih canggih, udah mulai nih investasi ke tim, tapi hanya investasi ke timnya yang sifatnya teknis. Mungkin di training tapi hal teknis. Gimana caranya supaya dia bisa mendeliver jasa mereka supaya lebih baik lagi. Nah, tapi ketiga itu adalah mereka nggak pernah, seperti saya bilang, upgrade mereka punya mindset. Gimana caranya sebenarnya lah, gimana supaya bisnis ini bisa berkembang. Karena ngomongin bisnis ini bukan cuma tentang operation. Kalau ngomongin bisnis bukan cuma tentang operation, ini adalah dari marketing, dari ujung sampai ke finance, itu harus di manage. Nah itu yang mungkin banyak kompetitor kita nggak lakukan. Jadi mereka hanya fokus ke operation aja, mungkin ke sales aja, tapi marketingnya mereka nggak pikirin. Mungkin dari sisi human resource yang mereka pikirin, HRD-nya, mungkin dari finance-nya, laporan bukuan yang mungkin reportingnya masih belum tepat, terus dan lain sebagainya gitu ya. Intinya adalah yang paling gampang gini sih,
cara paling gampang untuk sukses yang paling gampang kita tinggal melihat aja company yang udah sukses, yaitu company besar atau company yang well established. Kita ikutin aja, iya, kita ikutin aja cara mereka. Bisnis pada dasarnya, menurut saya nih, secara pada dasarnya dan secara garis besar semua sama. Yang membedakan cuma hal-hal detail aja. Hal detail itu ya kita tinggal ya modifikasi sedikit lah, tapi secara esensi, secara keseluruhan sama. Dari perjalanan karir pasti kan ada ups and downs. Pasti. What was your biggest failure and how did you deal with it? And what did they teach you? Kalau ngomongin failure banyak ya, pasti nggak ada orang yang bisa bilang nggak ada orang yang bisa bilang saya nggak pernah bikin kesalahan, kalau saya bohong. Kesalahan mah pasti ada, tapi the biggest apa ya? Saya harus mikir dulu sebelum ngomongin the biggest. Take your time. You have a lot of time. The biggest mistake, kesalahan yang terbesar. Kesalahan yang terbesar menurut saya adalah yang tadi itu saya bilang. Oh ya, nggak, ini tadi balik lagi kesalahan besar lagi nih. Ketika saya nggak upgrade saya punya mindset. Di situ saya banyak melakukan kesalahan. Means adalah gimana ya? Saya banyak mengerjakan semua itu sendiri. Terus udah begitu, saya juga banyak salah merekrut orang, terlalu mudah percaya sama orang. Terus saya juga ngasih mungkin tanggung jawab yang terlalu besar kepada satu orang. Terus hingga akhirnya satu orang tersebut and then keluar, terus malah kayak jadi kompetitor. Ya itu juga ada dan lain sebagainya. Terus apalagi ya? Ya itu karena ketidaktahuan saya bagaimana caranya saya berbisnis. Salah terbesar di situ. But you learned a lot. Iya pasti. Menurut saya kan seperti bilang tadi kan, kalau orang salah sekali 2 kali itu wajar kok. Yang penting kita belajar. Tapi kalau kita udah salah terus kita nggak belajar dan mengulangi hal yang sama, ya itu bodoh sih. So what drives you to keep going on through tough times? Mimpi. Yeah. Your dream. Yes, my dreams. Itu balik lagi kan ke kita punya visi ya. Kadang-kadang visi kita adalah, visi company kita adalah bagaimana cara kita bisa membuat customer kita happy melalui produk kita, dan kita bisa melayani mereka kapan aja dan di mana aja. Jadi kadang-kadang di saat lagi keadaannya lagi tough gitu ya, saya jadi ingat lagi sama mimpi saya, terus saya jadi ingat lagi sama customer yang udah happy, yang pernah kasih apresiasi ke kita. Terus tim saya juga, saya sangat happy dengan mereka ketika saya lagi down, mungkin ketika saya lagi burnout, tim orang-orang yang udah saya percaya, saya bisa share ke mereka bisa saling menguatkan. Begitu pun sebaliknya, ketika mereka down, itu tugas saya juga untuk saling menguatkan mereka. Begitu saya juga down, mereka juga bisa encourage saya untuk tetap semangat, untuk just break lah, setelahnya lebih baik lagi untuk tim. So what is your biggest achievement until now? That you think that it's really big for you? It's a huge thing. Ya, biggest achievement yang paling besar adalah tahun 2018, di mana kita usianya baru 5 tahun company-nya, tapi kita dipercaya untuk handle 3 event besar, which is yang pertama adalah Asian Games, terus kita handle Asian Para Games, yang ketiga adalah handle IMF di Bali. Itu project besar yang dimana kita nggak melalui pitch, kita nggak melalui, tapi kita di trust oleh satu company ya, karena pasti mereka melihat track record kita, portfolio kita seperti apa, dan mereka percaya bahwa kita bisa deliver. Akhirnya diminta untuk support, dan itu apa yang tahu, Asian Games bukan Asian Games, Asian Para Games dan IMF itu bukan pekerjaan kecil, skala Asia, bahkan IMF itu udah
skala dunia di mana ada 200 lebih negara, saya lupa tepatnya berapa. Itu para pemimpinnya itu datang, termasuk kepala negara dan lain sebagainya di Bali. Jadi kita deliver, kita punya unit ya set dan tim ke Bali, dan jaraknya amazingly jaraknya lah antara event 1, 2, dan 3 itu mepet banget. Kalau nggak salah 2 bulan itu 3 event kalau nggak salah ya, sekitar itu biggest achievement sih. Dan apakah itu saya udah puas? Belum sih. Mimpi saya adalah yang lebih besar lagi, adalah gimana caranya kita bisa go internasional. Jadi saya punya seragam, kita punya seragam, which is di tahun lalu kita baru taruh ada bendera Indonesia di sini. Bendera Indonesia itu misalnya gini, ketika kita bisa kerja di luar, kita bisa membawa nama bangsa Indonesia ini ke pihak internasional, bukan sebaliknya. Karena kemarin pas lagi Asian Games, Asian Para Games, IMF itu banyak orang asing yang support teknis di Indonesia, karena di Indonesia dianggap belum capable untuk handle event sebesar itu. Nah, jadi mimpi saya adalah kita Indonesia harus bisa go internasional. That's your biggest ambition. Yeah. It's very nice. Okay, so you work with or for a lot of clients, right? Can you tell us who is your favorite client? Wah, sulit ya. Semua buat saya gini, klien menurut saya nggak ada yang ini pertanyaan cukup sedikit, tapi menurut saya klien menurut saya adalah sama. Kita nggak bisa beda-bedain klien mana yang favorite, klien mana yang ini, mungkin klien mana yang bisa ngasih job lebih besar, sales lebih besar, dan lebih besar. Mungkin ada. Kita juga mengklasifikasi setiap tahun atau bahkan setiap bulan kita ada pie chart klien mana yang kasih kontribusi sales terbesar dalam sales setiap bulan gitu ya. Tapi menurut saya ada sedikit sih perlakuan yang berbeda, tapi nggak akan beda jauh dengan yang lain. Karena menurut saya semua klien itu sama, perlakuannya harus sama, baik itu klien kecil maupun klien besar. Karena mungkin saat ini kalau klien itu kecil, dan memang ini saya udah laluin, klien besar itu terjadi di saat di saat mereka sudah percaya dengan kita untuk proyek yang kecil. Contoh misalnya gini, nggak mungkin kan klien itu langsung kasih proyek yang gede tanpa dia tahu kita handle-nya seperti apa. Pasti dia selalu tes dari proyek-proyek kecil. Oh, ketika kita bisa deliver excellence, mereka happy, dan bisa lagi ada proyek yang lebih besar sedikit sampai akhirnya ya terus menerus gitu. Dan akhirnya mereka jadi kita punya loyal customer. Begitu pun. Jadi menurut saya klien favorite saya nggak bisa jawab. Menurut saya semua klien kita adalah klien yang favorite, which is mereka udah trust sama kita, itu udah luar biasa. Itu gimana kita bisa menjaga trust mereka. That's true. Based on your story, saya berpendapat bahwa Mas Arthur ini sudah mengalami aha moment, aha moment, right? Yes. Itu adalah momen di mana Mas Arthur bukan mengalami, tapi mendapatkan inspirasi. Ada lagi nggak story-nya ketika Mas Arthur mengalami aha moment? Selain mengenai cara merubah mindset sebelumnya, ada lagi? Inspirasi adalah ketika saya ngeliat teman-teman saya dari industri yang sama, mereka bisa melakukan breakthrough juga. Saya jadi termotivasi. Contoh misalnya ada teman kita tiba-tiba juga sudah menjadi bagian dari company internasional, dia jadi managing director dari internasional. Tapi kita percaya lah bahwa itu hal itu masih butuh proses, nggak mungkin instan terjadi gitu ya. Kemudian saya bertanya sama mereka, gimana caranya? Aku biasa saya berapa lama saya ajak ngopi atau nggak saya call, saya tanya gimana ceritanya, gini, dalam tanda kutip gue ngiri ya sama lu cukup hebat, begini segala macam. Ya udah kita dari sharing segala macam, dan akhirnya itu sih saya banyak aha moment itu justru saya melihat dari beberapa personal dari teman-teman saya di industri yang sama, yang mereka melakukan beberapa breakthrough, lompatan-lompatan yang cukup menarik perhatian ya, orang-orang bisa lihat. Itu justru di saat itu saya langsung ajak mereka berpikiran. And then kira-kira nih, kalau misalnya
Semoga ya, saya doakan. Amin. Harus dong. Harus. Yes. Kira-kira event apa atau klien siapa, klien yang mana yang you would like want to work with? Ya lagi-lagi kita nggak bisa milih klien siapa. So maybe your dream, I don't know, your dream singers, Backstreet Boys, but that's me. Backstreet Boys, by the way, kemarin kita udah sempet di-pitch ya waktu itu, tapi ya karena sebelum hal ini kita nggak ikut support. Why? Ada beberapa hal lah yang saya nggak sebut lah. Ya. Biar idol sih. Ya tapi kan namanya ya itu yang kompetisi lah. Okay. Kan klien bisa memilih berhak memilih apa yang menurut mereka lebih baik. Tapi it's okay, it's fine. Namanya kompetisi pasti kan selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Ya kita kebetulan jadi partner nggak dapat jobnya, it's okay. Tapi kalau boleh jujur, siapa kliennya jujur sih kita nggak ada sih. Asal dapat kesempatan go internasional aja, menurut saya itu udah cukup. Itu dulu yang penting, kita dapat kesempatan di mana kita bisa di mana kita bisa dapat kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan pihak luar, dan juga kita mencoba untuk bisa kasih tunjuk bahwa Indonesia ini berbeda dengan yang dulu. Jadi Indonesia orang-orangnya juga udah mampu sebenarnya. Memang butuh dipoles sedikit dan butuh dapat kesempatan. Nah, kesempatan itu memang kalau di event beberapa orang resiko kan seperti lagi-lagi kalau di event itu kan ada live ya, kita nggak bisa ulang. Jadi memang mereka cenderung ngasih kesempatan ke orang-orang yang sudah punya reputasi yang baik atau yang mereka sudah lama bekerja sama, tanpa kalau ada orang yang baru kayaknya agak sulit ya. Tapi saya rasa butuh kesempatan untuk mereka show off, tunjukin apa yang kita bisa. Can you please tell us about your value in your life that can make you reach your dreams? Ya, ini values ini. The most important values. Values ini sebenarnya jadi values company saya. Values company saya itu great. Great itu sendiri artinya adalah menjadi terbaik. Tapi great itu masing-masing. GREAT itu masing-masing ada singkatannya. G yang pertama itu adalah grow. Ya, grow. Maksudnya itu dia, kita nggak pernah puas dengan apa yang sudah kita achieve, apa yang sudah kita pelajari. Menurut saya kesuksesan itu nggak ada batasnya. Ilmu itu juga nggak ada batasnya. Jadi jangan pernah puas, terus belajar. Ya, gimana cara supaya kita bisa lebih baik lagi, lebih efektif lagi. Itu yang pertama adalah growth. Kedua adalah R, ini adalah responsible. Responsible itu adalah bagaimana cara kita bekerja, kita juga bertanggung jawab, mempunyai integritas. Jadi ketika bekerja itu bukan karena terpaksa, ada kliennya, ada bosnya, dan kita baru ngasih yang terbaik. Enggak. Bekerja tanpa ada siapa-siapa, tanpa dilihat siapapun, kita tetap bekerja dengan jujur dan baik. Itu adalah yang ketiga adalah excellence, memberikan yang terbaik. Lagi-lagi saya orangnya juga cukup perfeksionis. Menurut saya hal-hal yang besar hanya bisa diraih apabila kita memberikan hal yang terbaik. Gak bisa setengah-setengah. Kalau kita kasihnya setengah-setengah, kita pakai setengah-setengah. Ya what do you expect? Orang lain apalagi orang lain bisa melakukan yang lebih baik. Fokusnya adalah bagaimana cara kita bisa melakukan lebih baik daripada kompetitor yang kita lakukan. Itu adalah excellence. Yang keempat adalah A, itu adalah agile, speed. Sampai tadi saya bilang zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu orang punya konsep bisnis A gitu ya, mungkin butuh waktu 2 tahun muncul kompetitor bisnis yang sama, beda-beda dikit. Tapi zaman sekarang lihat, bubble tea misalnya buka bubble tea A, butuh waktu berapa lama? 2 bulan, sebulan mungkin, buka di sebelahnya. Bubble tea-nya namanya B, mirip-mirip, harganya lebih murah sedikit, konsepnya dibedain sedikit. Ya, penyebaran informasi sangat cepat. Jadi saya bilang, that's why agile itu sangat penting dalam value kita. Bukan lagi tentang soal finish, kita bisa finish, tapi kita bisa finish di posisi berapa. Kalau kita bisa finish doang, tapi di posisi 50, menurut
menurut saya siapa yang di member posisi 50? Nggak ada yang pernah ingat kan? Yes. Nggak ada yang pernah ingat. Kamu suka sepak bola? No. Oh, enggak. MotoGP, I like MotoGP. Ya, MotoGP. Emang kamu pernah ingat siapa tahun 2019 yang posisinya di juara di 15? No, I only remember Mark Marquez. Karena dia nomor 1. Yes, that's Di top, true. iya. Di top being champion harusnya. Oh yang orang selalu remember itu lah yang menjadi nomor 1. Jadi bukan lagi tentang apakah kita bisa finish atau enggak. Finish sebuah keharusan, tapi kita bisa finish itu di peringkat nomor berapa? Target saya adalah nomor 1. Kalau saya finish di nomor 2 dan nomor 3, lagi-lagi orang lain nggak akan ingat. Yang tercatat di sejarah itu adalah orang yang finish nomor 1. Misalnya. Yang ada di history segala macam bakal finish nomor 1. That's why speed is most important right now. Dan yang terakhir, ability teamwork. Ya. Ini yang saya belajar. Tangan saya cuma 2, kaki saya cuma 2, otak saya cuma 1. Berapa banyak sih yang saya bisa lakuin sendiri? Saya butuh tim yang gak sembarang tim yang punya visi yang sama, tim yang punya misi yang sama, dan juga punya values yang sama. That's why di company kita ada misi dan values. Kalau saya merekrut orang, terutama tim yang masuk di bawah saya, itu pasti saya interview, final interviewnya dari tangan saya. Saya share ke mereka, kita punya value ini. Sebagus apapun kamu punya skill, tapi kalau kamu nggak cocok sama value-nya, mendingan jangan gabung di sini. Karena nggak akan aman kamu di sini. That's a great family. Ya. Ini lagi itu. Jadi skill menurut saya penting, tapi attitude itu lebih penting. That's true. Attitude, the way of thinking. Ya. It's great. Guys, it's really interesting. I have a blast actually. Mas Arthur, Yeah. if you have one piece of message or advice for people out there who just starting out, can you please tell them Starting up a business or as a professional? anything as a professional and also as a businessman? Ya. Do you have something to say to them? Ya, kalau menurut saya ini sebenarnya investasi, bukan investasi, ini sebenarnya saran ini adalah yang beberapa orang juga ada share sih, tapi saya akan re-share lagi. Gini, investasi yang paling tidak merugikan itu adalah investasi leher ke atas. Leher ke atas tuh sih. Nah, kalau maksudnya apa? Bingung ya? Yes. Gini, banyak orang investasi itu misalkan rumah, ke mobil, ya which is good dengan ke barang, ke usaha atau segala macam, which is good. Tapi kenapa saya bilang investasi itu leher ke atas tuh misalnya di otak kita. Brain. Brain. Mind. Knowledge. Listen, guys. Misalnya knowledge, mindset, Yes. segala macam. Itu yang paling penting. Kenapa? Ini investasi ini akan terus ada sampai kita meninggal. Kecuali kamu meninggalnya cepat nih, kalian amit-amit, ya jangan sampai gitu ya. Kalau kalian meninggalnya cepat, ya itu rugi lah. Tapi kalau kalian bisa sampai umurnya panjang, bisa dibayangin umurnya berapa puluh tahun. Dan itu dengan kita investasi ke sini, trust me, kalau kita investasinya tepat, itu akan memberikan lebih daripada apa yang kalian sudah investasikan. Dan itu sudah terbukti di saya. Gitu. Investasi itu ya sebanyak hal ya bisa kan gampang sih, training banyak, seminar banyak. Kalau yang berbayar, kalau yang nggak mau berbayar, Google ada, YouTube ada. Kalau nggak temen yang udah berhasil ada, ajak ngopi, bayar makan, sharing their success stories, and then inspired by their success stories. Ya, menurut saya lagi-lagi semua bisnis adalah sama. Kalian selalu akan ada benang merah yang bisa diambil dari sukses story-nya orang-orang yang udah berhasil. Nah itu kalian tinggal ikutin aja. Cara yang paling gampang, ikutin aja. Paling dirubah sedikit loh, dimodifikasi sedikit. Itu sih. Thank you so much. Thank Mas you ya. Arthur. Thank you so much for your time. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Semoga sukses selalu for you and for your family and your Sama-sama. business. Amin. Thank you. Sama. Oke,
guys, jadi untuk mencapai kesuksesan, untuk berhasil diperlukan ketekunan dan juga kerja keras. Oke, remember that. Dan juga pikiran yang positif, kata-kata yang positif untuk diri sendiri dan juga orang lain, serta lift each other up. Itu merupakan modal yang sangat berharga untuk sukses dan menjadi bintang yang bersinar terang. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye bye.